Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Yesaya 20 mengenai ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia. Pasal 20 ini merupakan kelanjutan dari pasal 18 dan 19. Nubuat ini disampaikan sekitar tahun 673 sebelum Masehi. Saat itu Yehuda dipimpin oleh Hizkia yang hendak membangun koalisi dengan Mesir dan Ethiopia untuk menangkal serangan Asyur. Nah, teguran Tuhan datang kepada Hizkia untuk tidak mengandalkan Mesir yang disebut sebagai tiang bambu yang terkulai. Pada tahun 671 sebelum Masehi, Esarhadon menaklukkan Mesir, lalu mengepung kota Yerusalem selama 3 tahun. Dan hal itu dilakukan oleh Sanherib. Akibatnya, setelah 3 tahun, Hizkia membayar upeti kepada Sanherib. Dan Sanherib pulang kembali ke Asyur setelah pengepungan tersebut. Bapak Ibu saudara Tuhan, apa saja pesan dari Tuhan hukuman kepada Mesir dan Ethiopia? Kita akan bahas semuanya itu setelah kita berdoa bersama-sama. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau layak kami puja dan sembah ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Allah Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata.
Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya. Segalanya dalam hidup ini. Tiada yang lain. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sungguh Kau Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber pengharapan kami. Tiada yang lain.
hanya di dalam Engkau saja. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji namamu, hadirmu, berkatmu turun atas kami ketika kami sedang membaca, merenungkan dan belajar dari firman-Mu ini. Beri kami hikmat pengertian yang baru selalu, sehingga kami juga dimampukan untuk melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Mari buka Alkitab kita di kitab Yesaya pasal yang ke-20. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hukuman terhadap Mesir dan Ethiopia. Di pasal 18 dan 19 sudah dikemukakan lebih dahulu mengenai hukuman terhadap Ethiopia dan juga terhadap Mesir. Kini kedua negara itu diucapkan bersama-sama, dinyatakan bersama-sama mengenai hukuman yang datang daripada Tuhan terhadap Mesir dan Ethiopia. Demikian firman Tuhan. Ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod, memerangi dan merebutnya. Pada tahun itu Tuhan berfirman melalui Yesaya bin Amos, "Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu, dan tanggalkanlah kasut dari kakimu." Lalu ia pun berbuat demikian, berjalan bertelanjang dada dan bertelanjang kaki. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan bertelanjang dada dan bertelanjang kaki 3 tahun lamanya sebagai tanda dan peringatan bagi Mesir dan bagi Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda. Semuanya bertelanjang kaki dan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia yang mereka andalkan dan karena Mesir yang mereka banggakan. Pada waktu itu penduduk tanah pesisir ini akan berkata, "Lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami andalkan. Padahal kepada mereka lah kami lari minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terluput?" Nah, nubuatan tentang peringatan mengenai orang banyak, baik orang Mesir maupun orang Ethiopia, ke dalam penawanan dari Raja Asyur. Itulah isi dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal 20 ini. Nah, di pasal ini kita menemukan 3 hal paling tidak. Yang pertama adalah tanda yang olehnya peristiwa ini dinubuatkan, di mana sang nabi Yesaya sendiri menjadi seorang lakon di sana. Tanda tersebut adalah sang nabi berpergian kemana saja selama 3 tahun, bertelanjang kaki dan nyaris telanjang badan, Bapak Ibu Salam Tuhan. Layaknya seorang yang malang. Ini adalah simbol atau gambaran bagaimana para tawanan orang banyak dari Mesir dan Ethiopia yang akan digiring ke Asyur. Yang kedua adalah penjelasan tentang tanda tersebut dengan penerapannya terhadap Mesir dan Ethiopia, bahwa demikianlah yang akan terjadi, apa yang diperagakan oleh sang nabi, oleh Yesaya selama 3 tahun itu akan menimpa, akan dialami oleh Mesir dan Ethiopia. Itu dinyatakan di ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Dan yang ketiga adalah pelajaran yang harus dipetik, diambil oleh umat Allah dari nubuatan ini, yaitu untuk tidak pernah menggantungkan kekuatan manusia. Nggak boleh mengandalkan kekuatan manusia. Nggak boleh bergantung kepada manusia. Nggak boleh berharap kepada manusia. Karena mereka akan terpedaya olehnya. Manusia akan mengecewakan. Mesir mengecewakan. Ethiopia mengecewakan mereka. Hubungan yang dilakukan, kekuatan yang mereka bangun sia-sia. Berlindung ke Mesir sia-sia. Ya, jadi ini peringatan kepada umat Allah sebenarnya. Bahwa lihat, Mesir, Ethiopia yang kamu andalkan, yang kamu banggakan, tidak bisa menolong dirinya. Lah bagaimana dengan nasibmu? Bagaimana mereka bisa menolong kamu? Mereka yang menjadi andalanmu, kebanggaanmu aja takluk kepada Asyur.
Kira-kira seperti itu Bapak Islam Tuhan. Nah, kita mulai dari bagian pertama, yaitu tanda dan nubuat dari Nabi. Tuhan berpesan kepada Yesaya untuk berjalan telanjang dan tidak berkasut selama 3 tahun. Sebagai cara dia bernubuat menyampaikan pesan itu. Ini adalah metode drama kenabian atau prophetic drama yang ditampilkan oleh seorang nabi, yang dalam hal ini Nabi Yesaya. Drama ini bukan untuk menghibur publik banyak, supaya orang banyak tertawa, tetapi ini untuk menarik perhatian, supaya mereka diingatkan, kondisinya, nasibnya akan seperti ini loh. Orang yang akan menjadi sandaranmu, orang yang menjadi kebanggaanmu, bangsa yang kau andalkan selama ini, bangsa yang kamu banggakan nanti ya. Nasibnya seperti kondisi saya ini loh nanti. Jadi sang nabi itu memperagakan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang ya yang akan mengalami nasib seperti itu. Akan bertelanjang dada, tidak berkasutkan. Ini Nabi mengekspresikan ya kondisi yang dialami oleh Mesir dan Ethiopia nanti. Dan kemudian Nabi juga memperagakan hal itu secara hiperbolik. Ya, terlalu melebih-lebihkan, hiperbola. Demi menyampaikan pesan yang sangat penting supaya apa? Umat itu sadar, umat itu mengerti. Nah, di ayat kedua itu disampaikan ya mengenai apa yang harus Nabi lakukan. Ada satu perintah yang sebenarnya perintah ini sangat janggal ya bagi Yesaya. Kalau dia sampai harus bertelanjang kaki, bayangkan seorang nabi, utusan Tuhan, wakil Allah. Kata-katanya pasti didengar, dia ditakuti, dihormati, disegani oleh raja. Setiap raja ingin mendengar suara Tuhan dipanggil nabi, minta petunjuknya, nasihatnya. Kali ini berlagak seperti orang bodoh, berlagak seperti orang gila, bertelanjang badan, lalu kemudian kaki gak beralasan kasut, telanjang kaki. Selama 30 tahun, ini sangat nyentrik. Tetapi kondisi yang berat, pesan berat ini, peragaan yang berat ini, tetap dilakukan oleh Nabi. Dia mentaati pesan Tuhan walaupun dia tidak mengerti sesungguhnya. Tidak mengerti Nabi. Dia nanti mengerti di ayat berikutnya, diberitahu di ayat yang ketiga dan kelima. Setelah memperagakan hal itu baru Nabi mengerti. Oh, ini maksudnya ya. Tapi Nabi memilih untuk taat sebelum dia mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan dia tidak malu, dia tidak gengsi. Kalau nabi-nabi sekarang atau hamba-hamba Tuhan sekarang coba melakukan hal itu, pasti disindir, pasti bikin malu nama Tuhan. Dikatakan begitu oleh banyak orang. Aduh, nah hamba Tuhan kok begini, hamba Tuhan kok begitu, hamba Tuhan kok jalan kaki. Emang Tuhan gak berkati? Harusnya hamba Tuhan itu disiapkan kendaraan, disiapkan ini itu fasilitas, itu namanya hamba Tuhan. Kita kan melayani Tuhan. Kita kan bukan hamba manusia, kita kan hamba Tuhan. Kata-kata itu sering didengar dari orang-orang yang nyeleneh. Padahal belum tentu hamba Tuhan itu dalam kondisi maksudnya dia miskin atau melarat. Dia bisa saja memposisikan dirinya seperti umat yang dilayani. Dan dia memilih langkah tersebut, jalan tersebut untuk belajar taat kepada Tuhan. Sebab berkat tidak hanya urusan dengan materi belaka, tetapi bicara damai sejahtera sukacita yang dikerjakan Roh Allah di dalam hidup seseorang. Apalagi seorang hamba Tuhan. Kalau sampai dia tetap seperti itu dan mengasihi Tuhan, melayani pelayanan dan pelayanannya bertumbuh berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah itu berada di jalur yang benar sesuai kehendak Tuhan? Nah, setelah Yesaya taat, Tuhan memberikan pengertian dari drama tersebut. Betapa pentingnya kita belajar untuk taat. Supaya apa? Firman akan datang kembali kepada kita. Kita akan mengerti apa maksud Tuhan ketika kita belajar untuk taat lebih dahulu. Kadangkala kita tidak mengerti banyak maksud Tuhan di dalam hidup kita. Karena apa? Kita tidak memulai untuk taat kepada firman. Sehingga kita untuk mengerti
perintah berikutnya kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa buat apa-apa. Karena sekalipun kita membaca banyak, mengerti banyak, tapi kalau kita tidak mentaatinya, maka sia-sia apa yang kita lakukan. Penting sekali untuk taat terhadap firman Tuhan. Apa yang Yesaya lakukan dengan berjalan telanjang adalah nubuat untuk Mesir dan Ethiopia. Kedua bangsa itu akan dipermalukan oleh Tuhan. Bangsa itu akan dikalahkan dan ditawan oleh Asyur. Allah akan membuat mereka tak berdaya di hadapan bangsa Asyur. Mereka akan diasingkan, mereka akan ditawan. Dan melalui peristiwa itu Allah juga berpesan kepada Yehuda supaya tidak berharap kepada bangsa asing, kepada Mesir dan Ethiopia. Mereka tidak usah bikin koalisi lah, ya, menjadi 3 bangsa yang kuat untuk bisa menghadapi Asyur. Asyur waktu itu punya pasukan yang begitu besar. Pasukan berkuda, infanterinya dia, wah, kereta-keretanya sangat luar biasa sehingga menjadi kekaisaran yang sangat kuat. Ya, pada zaman Asyur kuno dahulu kala. Jadi bangsa-bangsa di sekitar pasti gentar dengan Asyur. Bapak Islam Tuhan, pesan kepada Yehuda untuk tidak bersandar kepada bangsa asing. Sebab satu-satunya sumber pengharapan mereka, kebanggaan mereka, hanyalah Tuhan, hanyalah Yahweh. Bangsa Yehuda hanya punya pengharapan kepada Yahweh, tidak ada yang lain. Jika Yehuda berharap kepada Mesir, maka mereka memandang Mesir, Ethiopia, dan dewa-dewanya lebih tinggi dari Tuhan. Dan Tuhan tentu nggak suka, nggak mau seperti itu. Karena Yehuda adalah umatnya, miliknya, kepunyaan Tuhan. Yehuda lupa bahwa Mesir itu pernah menindas mereka. Ya, dan hanya oleh karena tangan Tuhan sajalah yang membuat bangsa Israel itu lepas dari perbudakan Mesir. Nah, Bapak Islam Tuhan, itu yang bisa kita temukan dari ayat pertama sampai ayat yang kedua. Lalu poin kedua adalah ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, di mana Mesir dan Ethiopia menerima hukuman keras dari Tuhan. Tuhan menghukum Mesir dan Ethiopia. Kemungkinan Mesir dan Ethiopia memiliki kesamaan dalam hal kejahatan dan menerima hukuman yang sama juga dari Tuhan. Mesir dijadikan sebagai pokok kebanggaan. Pokok kebanggaan itu adalah Mesir. Mesir dalam hubungan diplomatik dengan Yehuda dan juga dengan Ethiopia telah berpura-pura untuk menjadi penyelamat bagi Israel dan mengucapkan janji-janji yang tidak ditepati oleh Mesir. Apa yang membuat Mesir menjadikan Yehuda jauh dari Tuhan? Ketika Mesir mengumbar janji, ketika Mesir melakukan kesepakatan untuk melindungi Yehuda, Mesir itu menjadikan Yehuda itu lari jauh dari Tuhan. Kenapa? Memikat hati bangsa Yehuda untuk meninggalkan Allah. Bahkan orang Yehuda tidak lagi mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Walaupun kita tahu banyak orang-orang Yehuda yang lari ke sana masih tetap menyembah Tuhan dan membawa nama Tuhan di Mesir. Oleh sebab itu Allah melalui Nabi Yesaya berbicara dengan keras memperingatkan umat Tuhan untuk tidak meletakkan rasa aman dan tidak membanggakan Mesir. Sedangkan Ethiopia dijadikan pokok pengharapan oleh Yehuda karena perawakan mereka mungkin ya yang tinggi, yang kuat, yang tangkas, yang lincah. Lalu mereka berharap banyak kepada Ethiopia. Tuhan tidak suka orang berharap kepada kekuatan manusia. Bapak Islam Tuhan, apa yang kita banggakan, apa yang kita jadikan sumber andalan di dalam hidup. Kalau semuanya itu datang dari orang-orang di sekitar kita, dari kemampuan kita, kehebatan kita, karir kita, Tuhan tidak suka. Sekalipun kita diberkati secara jasmani, tetaplah andalkan Tuhan. Itu yang terjadi dengan bangsa Yehuda dalam hubungan dengan orang Mesir dan Ethiopia. Pesan yang ketiga atau bagian yang ketiga yaitu
ayat yang ke-6 dari pasal 20 ini. Bapak Ibu salam Tuhan, pesan bagi orang Israel untuk mengambil hikmah apa yang dilakukan Allah melalui tindakan Nabi Yesaya tadi. Kedua bangsa ini yaitu Mesir dan Ethiopia dipermalukan oleh Tuhan. Tuhan memakai Asyur untuk mengalahkan mereka. Dan apa yang menjadi kebanggaan dan pengharapan bangsa Yehuda itu sirna semuanya. Sia-sia mereka berharap kepada Mesir. Sia-sia mereka bangga dan mengandalkan Mesir serta Ethiopia. Orang percaya jangan sama sekali menjadikan dunia, kekuatan, harta kita sebagai pokok pengharapan dan andalan hidup kita. Sekali lagi kita cuma punya pengharapan di dalam Yesus. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Amin. Yesus pengharapan kita. Dia gembala, dia pokok pujian kita. Satu-satunya sumber pertolongan dan kekuatan dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus harapan jiwaku. Tidak ada yang lain. Harusnya Bapak Ibu salam Tuhan, Tuhan Yesus saja yang jadi pokok pengharapan orang percaya. Dia bisa diandalkan dalam segala musim kehidupan, situasi apapun, keadaan apapun yang kita alami. Satu-satunya sumber kesembuhan kita cuma Yesus. Tuhan Yesus bisa pakai siapa saja. Dokter, Tuhan Yesus pakai obat, pakai apa saja untuk jadi sarana penyembuh. Tetapi dia sumber kesembuhan itu sendiri. Dia sumber penghiburan, pertolongan bagi semua orang yang membutuhkan naungan kasih-Nya, membutuhkan penghiburan dari Dia. Dia terlalu ajaib, terlalu luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Pada akhirnya Asyur menghancurkan Mesir dan Ethiopia. Meskipun demikian, Asyur juga bukan sebagai pokok pengharapan dan andalan. Kenapa? Dia juga manusia, dia juga bangsa, dia cuma dunia. Yang dipakai oleh Allah memberi pelajaran kepada Mesir dan Ethiopia. Dan memberi pelajaran berharga kepada bangsa Yehuda. Supaya semua bangsa belajar untuk mengandalkan Tuhan saja. Asyur tidak bisa kita banggakan. Siapa saja yang kelak nanti menjadi pertolongan bagi kita yang Tuhan pakai. Menolong kita, melepaskan kita, membantu kita. Dia juga gak bisa diandalkan. Sebab hanya Tuhan yang bisa menggerakkan seseorang untuk menolong kita. Karena itu berbanggalah. Berharaplah kepada Tuhan. Jangan bangga kepada apa yang kita miliki, kita raih dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi berbanggalah karena kita mengenal Tuhan. Karena kita punya Allah. Kalau kita punya Tuhan, Tuhan Yesus, kita punya Allah yang terus membela kita, menyertai kita, melindungi kita. Siapa yang menjadi lawan kita? Semua hal bisa kita lalui. Segala hal bisa kita lalui jika kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Kemenangan kita alami. Pertolongan Tuhan kita alami. Kalau kita terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu salam Tuhan, apapun situasi hidupmu saat ini, tetap andalkan Tuhan. Bangga bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Jangan berharap kepada dunia, dunia yang fana ini akan berlalu. Tetapi kasih Allah, Tuhan kita, Dia tetap untuk selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk nasihat firman-Mu datang kepada kami. Untuk kami terus berharap kepada Tuhan. Kami diajarkan untuk taat. Kami diajarkan bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapi. Kami belajar untuk tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kekuatan kami, tidak menjadikan
segala yang kami miliki secara fisik, secara dunia ini sebagai pengharapan di dalam hidup ini, sebagai kebanggaan dalam hidup ini. Tetapi kami belajar untuk bangga karena kami mengenal Allah yang benar, Allah yang hidup, yang kami miliki dan bahkan tinggal di dalam kehidupan kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah yang hebat, punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.